Diberitahukan kepada Baginda Toel, Bung Toel, komentarnya tentang timnas U20 yang lokal pret. Ini main astagfirullah, ancur-ancuran coy. 90 menit tengahnya kosong. Astagfirullah, ada yang dapat bola bukannya nyamperin, malah pada kabur. Main strateginya dari kiri kalau enggak dari kanan. Dari kiri, dari kanan, umpan ke depan, ke atas, gak nyampe, anjing. Astagfirullah. Jangankan mau masukin bola, ini ngumpan sama passing sama kontrol bola aja ini kacau coy. Ini Coach Indra Sapri ini setengah tahun lebih TC ini ngapain aja coach? Ini kacau sih. Nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Mengapa harus Sintayong? Karena kalau bukan Sintayong mainnya muter-muter, itu main bola apalagi cari angin. Terus ya kadang gue perhatiin nih, strategi timnas itu bentuknya huruf U. Dari tengah dikasih ke sayap kiri, dibalikin lagi ke tengah, dibalikin lagi ke kanan. Kalau misalnya ente mau pakai strategi huruf U, mending kita U-turn aja, putar balik dari turnamen itu, udah pulangin semuanya. Gua tambah lagi nih ya, gue sering lihat yang namanya strategi timnas itu menggeser arah serangan, tapi terlalu sering dia digeser, itu main bola, apalagi main Tinder. Nih kalau maksud gue strateginya cuman geser-geser, mending digeser aja pelatihnya, diganti sama yang baru. Terus, ada yang lebih parahnya lagi. Kalau misalkan bola udah sampai depan, pasti sering banget dibalikin ke belakang untuk cari ruang. Tapi ruangnya nggak dapat, akhirnya terus dibalikin ke belakang, sampai kiper. Itu main bola apa kebelet pipis ke belakang terus. Karena gue bingung ya. Mungkin kekalahan 0-2 dari Suriah ini adalah bagian support timnas untuk mendukung pemerintahan Bapak. Oke gas, nomor 2 orang gas, bikin aja. Tapi maksud gua jangan tiap hari evaluasi gitu. Karena kan misalnya kalau lu karyawan evaluasi terus, ya lebih baik dipecat nggak sih? Saran aja ini gua. Ya guys, timnas U20 Indonesia mengalami kekalahan 2-0 atas Suriah. Pasukan Indra Sapri artinya kalah 2 kali secara beruntun ya, dihajar 2-0 sama tim Suriah ya. Nah, ini adalah ajang persiapan timnas U20 dalam menghadapi timnas U20 di Piala Asia 2025 mendatang. Tapi ya banyak yang kecewa dengan pertandingan ini ya. Indra Sapri sebagai pelatih tim U20 dianggap taktiknya hanya muter-muter ya, seperti komedi puter. Nah, seperti itulah memang ya di Indonesia, kalau menang memang harus dikritik, kalau kalah memang harus digas. Nah, seperti apa tanggapan netizen ya terhadap kekalahan ini? Mari kita simak. Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri melihat taktik Coach Sapri. Kau buat aku jadi pusing. Full time Indonesia kalah 0-2. Indonesia U20 ya, melawan Suriah U20 dengan skor 2-0. Mari kita bahas sedikit jalannya pertandingan, boy. Coach Sapri turun dengan line up, formasinya 4-3-3 di atas kertas nih. Which is good menurut gua, karena ini adalah laga uji coba, dimana segala hal itu harus dicoba ya, baik dari game plan maupun formasi baru. Jujur, tolong kalau ada yang bisa jawab nih, tolong dijawab ya. Kemana perginya Welber Jardim nih? Karena di lini tengah menurut gua sangat kurang sekali kreativitasnya, boy. Permasalahan timnas kita ya, U20 terutama ya, itu adalah nggak ada pemain kreatif di tengah. Dan Jens Raven juga main di babak kedua karena mungkin dia masih pemulihan cedera ya. It's okay, nggak ada masalah. Tapi untuk end passing di final third-nya, itu gak ada gitu. Selalu low cross dari samping, cutback. Ini udah TC ke Jepang, ini ngapain dia ke Jepang? Kalau misalnya balik ke sini, permainannya gak ada perubahannya. Gue kayaknya nih ke Jepang nih, ke Tokyo Tower doang nonton One Piece kayaknya ya. Sedikit info nih ya, bukan bermaksud untuk membandingkan nih. Terakhir kali Indonesia ketemu Suriah U20, itu menang 1-0 di Piala Asia U20. Dengan line up begini, boy. Arkan Fikri, Hoki Caraka, gak ada diaspora-diasporanya, tapi bisa menang. Sekali lagi gue ingatkan, ini tuh baru ketemu Suriah ya. BTW Suriah mainnya bagus menurut gue. Nanti di Piala Asia yang sebenarnya, itu ketemu Uzbekistan, Iran, sama Yaman. Menurut gue kalau misalnya nggak ada perubahan ya, bye-bye aja udah, bye-bye. Semoga Coach Sapri bisa berbenah nih, karena nggak lama lagi kita akan main di Piala Asia U20, yang targetnya adalah lolos ke Piala Dunia. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye.
Karma pecat Sintayong mulai terasa. Garuda Muda masih gagal menang dan kesulitan di laga lawan Suriah U20. Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua beruntun di kompetisi ini bagi tim tuan rumah Indonesia. Setelah juara Piala AFF, taktik Indra Syafri harus mulai dipertanyakan karena terlihat membosankan dan buntu. Kekurangan kreativitas di lini tengah masih menjadi kendala utama di laga ini. Apa mungkin ini waktunya untuk ganti Indra Syafri? Padahal Garuda Muda udah TC sampai ke Jepang sejak November 2024 kemarin. Tapi sampai hari ini permainannya masih belum terlihat maksimal. Hilangnya Welber Jardim hari ini di lini tengah sangat terasa karena aliran bola dan final third para pemain timnas di lini tengah kurang lancar. Perlu diingat sob, sebentar lagi Piala Asia segera dimulai. Dengan target lolos Piala Dunia yang diberikan dari PSSI ke Garuda Muda, bagaimana menurut kalian? Masih yakin Garuda Muda bakal terbang sampai Piala Dunia? Lagi-lagi kalah, 2 kali sudah kalah timnas U20. Ini saya mau bertanya sih sama pelatihnya siapa? Indra Syafri. Ini musuhnya berat loh, Syria itu peringkat 90-an. Kenapa nggak tim inti dari awal gitu? Kenapa Jan Sleven nggak diturunin dari awal? Ada yang biasa turun jadi tim inti. Siapa itu? Arli juga. Kenapa malah second line dimasukin? Itu saya bertanya sih. Saya nggak pernah mencaci, tapi saya bertanya dan mengkritik. Kenapa nggak dari awal? Ini musuh kita berat loh, jangan remehkan. Jangan pemain-pemain lapis 2 yang dimasukkan dari awal. Mainnya tuh kayak nggak punya strategi menurut saya tuh. Kayak nggak punya game plan gitu. Entah kenapa nggak dari awal skuad utama, nanti babak kedua bolehlah diganti second line. Itu menurut saya. Buat kalian setuju, kita kritik Indra Syafri, silahkan komen. Timnas U20 lagi-lagi kalah. Ini gue ambil dari video, bukan dari sosial. Gue sebenarnya pengen ambil dari sosial media Timnas, tapi gue rasa nggak bakal diupload ya. Jadi gue ngambil dari video aja lah. Ya, ini adalah laga kedua dari Timnas 20 di Mandiri Challenge Cup dan kalah 2-0, kemarin kalah 1-0 lawan Jordan, lawan 10 pemain Jordan, kali ini lawan 11 pemain Suriah, kalah 0-2. Dan ada beberapa pemain yang dirotasi, but secara permainan kalau gue bilang jauh lebih hancur-hancuran daripada kemarin. Itu pusing gue ngeliat mainnya. Dan kita tahu semua bahwa strategi dari Coach Indra Syafri adalah mengandalkan sayap, tapi sayap tidak berjalan sama sekali di pertandingan kali ini. Crossingnya juga nggak ada yang nyampe, nggak ada yang bagus. Lalu sirkulasi bola sangat lambat. Pemain tengah kebingungan. Kayak ada pemain keturunan dari tengah, tapi ya gue nggak ngeliat bagus-bagusnya sama sekali. Ada yang nomor 27 atau nomor berapa gitu. Nah ini nih, yang ini nih. Yang ini nih. Kayaknya pemain keturunan deh, tapi pemainnya hancur-hancuran. Ya, kembali lagi, ini masih laga uji coba. Ya, kita harus positive thinking. Kita harus mencoba positive thinking dan memberikan kesempatan nanti. Kita lihat di Piala Asia U20. Dan lawan India nanti di pertandingan terakhir harus bermain jauh lebih baik lah, karena harusnya secara kualitas kita di atas India. India kalah 6-1 lawan Suriah, tapi bisa cetak gol lawan Suriah. Kita nggak bisa cetak gol sama sekali. Ya sudahlah. Nah, ini adalah pernyataan Coach Indra Syafri ya, pelatih timnas Indonesia U20 ya, mengaku banyak mendapat pembelajaran usai timnya kalah ya dengan skor 2-0 dari Suriah. Terima kasih kepada semua warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua pertandingan ini sangat bermanfaat bagi terutama malam ini. Semua pemain saya pikir bermain bagus, tapi ada kesalahan memang secara grup taktikal kita, dan 2 gol terjadi karena memang ada kesalahan. Nanti itu yang akan kita perbaiki, tapi kita nampak gambaran sekarang bagaimana kualitas nanti yang akan kita hadapi di Piala Asia. Kita coba mencari informasi. Syria ini pernah uji coba dengan Uzbekistan dan mereka bermain draw. Jadi kita melihat mereka kualitas Uzbek mungkin lebih kurang seperti Syria atau mungkin lebih baik. Pada sebab itu memang harus pintar-pintar nanti di Piala Asia-nya menentukan game plan, menentukan taktik untuk bagaimana bisa mencuri poin atau memenangkan pertandingan di Piala Asia. Dan tadi kita memang tidak punya keinginan bermain tertutup, defense, tapi kita coba bermain lebih ofensif
Ya, dan saya pikir tadi memang Syria ya, bermain dengan cepat ya, dari defense ke attack-nya transisinya cepat, dan dari attack ke defense-nya juga cepat. Ini sangat banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari pertandingan ini, dan sekali lagi yang paling utama kita tahu kualitas apa nanti yang kita hadapi di Piala Asia.